Ibu, ibu kan sudah punya anak nih, dan itu titipan dari Allah. Itu titipan dari Allah yang ketika lahir tuh anak tuh nggak punya dosa. Sehingga kalau anak itu meninggal ketika dia belum balik, ya, itu bisa menjadi penghalang orang tuanya dengan neraka. Jadi anak itu jadi penghalang. Saking hebatnya anak. Tapi kalau anak ini balik, kok nggak bisa melaksanakan syariat agama, naudzubillah Bu, kembali lagi ke ibu nanti. Seorang mufti pernah ditanya, wahai Syekh, bagaimana saya caranya bisa mendidik anak saya supaya anak ini mau sholat? Pernah ditanya begitu. Kemudian Syekh ini bertanya, kamu kalau punya anak tidur di rumah, terus rumah kamu kebakaran, kira-kira kamu mau ngapain ke anak kamu? Dia jawab, ya dibangunkan, ditarik keluar. Iya kan begitu? Mau lewat mana aja terserah lah, pokoknya bagaimana supaya selamat, nggak terbakar. Nah kata Syekh, ya begitulah mendidik anak. Ketika anak tidur, dia tidak sholat, hakikatnya dia itu sedang terbakar oleh api neraka. Kok dibiarin aja? Ketika kawan-kawannya sedang ngaji, dia malah mancing, malah main, kok dibiarin aja? Itu sehakikatnya itu, anak itu sedang terbakar. Kok ibu diamin aja? Berarti ibu teh tidak sayang sama anak. Itu. Jadi kesimpulannya, ibu yang anaknya masih masa ngaji, bagaimana caranya anak itu bisa ngaji? Bagaimana caranya anak itu mau ngaji? Ya pinter-pinter ibu lah, ya pinter-pinter ibu. Besok kembali ke kita kok. Kita nanti sudah tua, anak kita sudah, anggaplah sudah punya keluarga. Nah ini nanti kita sakaratul maut, pasti kita ngumpulkan tuh. Kalau kita sakit parah, kita kumpulkan anak-anak kita. Minimal kalau anak kita itu bisa ngaji, bisa baca Al-Quran dengan benar. Ketika kita dalam kondisi nazak sakaratul maut, dia ada di sekitar kita bawa Al-Quran, baca Yasin, ya, atau baca surat Ar-Ra'du. Ini surat Ar-Ra'du ini dibaca kalau sakaratul mautnya lama. Jadi kalau ada orang sakaratul maut kok lama, baca surat Ar-Ra'du. Ya. Kalau Yasin kan udah umum, udah tahu semua ya Yasin. Itu supaya ninggalnya kalem, enak. Tapi kalau nggak mati-mati udah kadang sehari semalam. Saya dulu pernah melihat ada yang sakaratul maut itu 3 hari 3 malam. Ketika dia meninggal berbarengan dengan orang, dengan tetangganya yang meninggal juga, tapi sakaratnya sebentar. Ini udah 3 hari 3 malam. Pernah seperti itu. Nah, tentu yang kita harapkan apa coba? Anak, ya kan? Anak kita membimbing kita, membisikkan ke telinga kita. Ibu-ibu pengen dibisikin sama anak ketika sakaratul maut ditalkin, la ilaha illallah, ke telinga kita, dibisikin. Ya pelan tentunya, enggak teriak gitu ya. Jangan ngucap, ya tidak begitulah. Ngucap apa? Sakaratul maut itu, nazar itu adalah kondisi yang amat sangat dahsyat. Nah, kita butuh anak yang seperti itu nanti. Ya. Saking dahsyatnya sakaratul maut itu, ibu, seorang ulama pernah ditalkin oleh santrinya, Syekh, baca la ilaha illallah. Tidak bisa. La ilaha illallah. Tidak bisa. 3 kali. La ilaha illallah. Tidak bisa. Pingsan santrinya. Mentalkin syekhnya, gurunya, orang alim, jawabannya begitu. Pingsan santrinya. Begitu bangun lagi, syekhnya sehat, enggak jadi mati. Ditanya, Syekh, tadi kenapa? Ketika saya talkin, kok jawabannya tidak bisa. Apa jawaban Syekh itu? Bagus santri-santriku, dengarkan.
Barusan itu saya dalam kondisi hampir sakaratul maut. Ketika dalam kondisi kesusahan itu, saya haus yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya takut tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Betul-betul takut, betul-betul haus, dan betul-betul apa? Tiba-tiba datang seseorang bawa es campur segelas gede. Lagi haus banget, bawa minuman segar, gitu kan? Siapa yang tidak ngiler, gitu kan? Diiming-iming di depan saya itu. Mau ucapkan tidak ada Tuhan, la ilaha. Tidak, saya tidak bisa, saya tidak mau. Ucapkan tidak ada Tuhan, saya tidak mau. Oke, kalau gitu ucapkan gini aja deh, Isa anak Allah. Tidak mau. Nah, ketika tidak mau itulah setan itu minggat berbarengan dengan dia ditalkin oleh santri. Jadi sakaratul maut itu kondisi di sekitar itu tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri dengan Allah. Jadi orang sakaratul maut itu walaupun kita lagi kumpul di sini, itu setan, juri, kuntilanak kumpul kabeh dirinya. Mantak hanya dibutuhkan kita tuh anak-anak yang soleh-solehah kumpul di situ ngaji. Ya, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Nah, ini jadi panjang ceritanya gara-gara anak nggak ngaji. Jadi kita semualah bareng-bareng, ayo anak-anak Cianjur semuanya ngaji, diajaklah. Walaupun bukan anak kita, kita nasehatin. Jangan cuek ya. Anak siapa lah, karena malah anak batur iya. Jangan begitu, karena anak batur juga akan berpengaruh ke anak kita. Gitu. Anak cucu ya, cucu kita, cucu tetangga juga sama lah. Ayo kita bimbing, kita ajak ngaji, ya. Begitu ya, ibu-ibu ya. Bisa ya? Bareng-bareng lah kita buat apa lingkungan kita ini jadi kampung santri. Oh, ya kan keren ya. Kalau ada yang sakit, anak-anak pada ngaji, wih, terenyuh kita. Dan harapannya bukan hanya ketika sakaratul maut, setelah kita meninggal dunia juga ada kiriman doa-doa dari anak-anak kita. Karena yang tidak diingkari lagi, doa dari anak yang soleh pasti sampai. Itu tidak diingkari lagi. Kalau tahlilan masih banyak yang mengingkari, wah tidak sampai. Tapi kalau anak solehah, aliran apapun sampai. Gitu. Jadi satu-satunya cara adalah kita bentuk anak cucu kita jadi anak yang solehah.